Kita memasuki bulan Agustus, di mana bulan ini kita merayakan hari atau bulan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, ya. Karena itu seperti yang sudah pernah dilakukan setiap tahun ritual kita, gitu kan. Maka di bulan Agustus ini, tepat tanggal 18 Agustus kita akan adakan perlombaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan perlombaan 17-an atau perlombaan hari kemerdekaan gereja kita, maka hari kemerdekaan bangsa kita, maka gereja kita juga akan mengadakan lomba. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu nanti juga bisa mendaftar ya, karena ada perlombaan yang juga pasti asik, games dan sifatnya kekeluargaan ya. Jadi kita rindu gereja ini bukan hanya gereja yang saling bertumbuh, tapi juga saling membangun satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya ketika kita ketemu di luar juga kita bisa saling tegur, saling sapa, saling mengenal satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini secara khusus di bulan Agustus kita ada di minggu pertama. Di mana di minggu pertama ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti saya sudah sampaikan bahwa serial khotbah saya tentang kekuatan sudah saya selesaikan sampai dengan minggu terakhir di bulan Juli kemarin. Ya, jadi totalnya ada 20 serial saya sudah bagikan, 20 bahan untuk menguatkan setiap umat Tuhan. Tujuannya satu saja, nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Supaya ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa kita adalah orang yang kuat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya kuat menghadapi masalah. Amin. Tujuannya cuma itu. Sehingga tidak ada orang-orang percaya ya secara khusus gereja Tuhan yang Tuhan percayakan saya layani ini. Gak ada lagi jemaat Tuhan yang bilang, saya udah gak kuat Pak. Saya udah gak sanggup. Saya capek Pak. Saya lelah. Saya jenuh. Jangan. Karena kita adalah orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Dan pastikan dirimu kuat, sanggup menghadapi masalah. Karena ada janji firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, sebab Tuhan sediakan jalan keluar. Nah, itu saya sudah selesaikan. Ya, jadi saya berharap jemaat Tuhan adalah jemaat yang kuat. Nah, hari ini secara khusus sampai dengan beberapa bulan ke depan saya akan bagikan serial khotbah tentang doa. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Colek kanan kirinya, lu harus berdoa. Amin. Supaya kita mengerti apa itu doa? Seperti apa saya harus berdoa? Kenapa dengan doa? Selama beberapa minggu ke depan, saya akan bagikan hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan di sesi yang pertama atau di serial khotbah tentang doa, di materi yang pertama saya bagikan tentang doa adalah membangun hubungan. Sama-sama bilang sama saya membangun hubungan. Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bentuk Adam, Tuhan ambil Hawa dari tulang rusuk Adam. Maka Tuhan taruh satu tempat yang bernama Eden. Tuhan taruh di sana supaya apa? Supaya Tuhan bisa berjumpa dengan mereka berdua setiap saat. Itu sebabnya ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mencari mereka. Di manakah kalian berada? Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Karena dosa merusak hubungan. Sama-sama bilang sama saya, dosa merusak hubungan. Orang yang melakukan pelanggaran hubungannya dengan Tuhan itu hancur. Bukan hanya hubungannya dengan Tuhan hancur, tapi hubungan dengan sesama pun ikut hancur. Karena itu yang terjadi di Taman Eden. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka bersembunyi, takut ketika Allah datang. Hubungan manusia dengan Allah rusak, terpisah pada saat manusia jatuh dalam dosa. Bahkan manusia dengan sesamanya pun ikut rusak. Itu sebabnya ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika Tuhan bilang sama Adam, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu makan buah itu? Apa Adam bilang? Perempuan yang kamu taruh di sebelah saya, Tuhan dia yang kasih. Saling serang. Begitu pula rumah tangga. Kalau rumah tangga ada dalam dosa, susah untuk mengadakan rekonsiliasi. Selalu hubungan hancur karena dosa.
Hubungan suami dengan istri hancur, hubungan orang tua dengan anak berantakan, hubungan mertua dengan merantau ribut. Karena dosa. Puji Tuhan, haleluya, Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan. Itu sebabnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah sadar. Maka Allah menginisiasikan bahwa saya harus membangun kembali jembatan ini. Untuk apa? Untuk hubungan yang rusak ini diperbaiki. Berdasarkan apa? Sama-sama bilang sama saya, kasih. Berdasarkan kasih. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada untuk membangun hubungannya kembali dengan manusia, itu adalah suatu tujuan utama Tuhan, maka kita pun perlu sadar. Dan doa adalah cara supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita mesti mengerti dulu kenapa doa adalah membangun hubungan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa doa dikatakan membangun hubungan? Karena kerinduan Tuhan dengan manusia adalah terkoneksi. Makanya kekristenan itu bukan cuma sekedar agama. Kekristenan itu bukan hanya cuma sekedar apa hukum yang boleh, apa hukum yang tidak boleh. Tapi kekristenan juga merupakan relationship. Sama-sama bilang sama saya, hubungan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa. Yang disebut dengan doa apa? Doa apa? Saya teriak-teriak, dia diem. Doa apa? Bapaknya siapa? Yesus bilang, berdoalah seperti ini, Bapa kami di sorga. Kenapa Yesus mengajarkan bicara tentang Bapa? Itulah hubungan. Yesus mengajarkan bahwa manusia itu harus menghadap Allah, itu bukan Allah yang jauh. Tapi Allah yang kita sapa dengan Bapa. Yesus mengajarkan tentang relationship, hubungan dengan Bapa. Coba kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 11 dan 12. Yohanes pasal yang pertama ayat 11 dan ayat 12. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu apa? Tidak menerimanya. Cintanya Allah kepada manusia, kasihnya Allah kepada manusia agar terjalin kembali komunikasi, terjalin kembali hubungan, itu bertepuk sebelah tangan. Tidak diresponi oleh manusia. Itu sebabnya di ayat 12 khusus buat orang-orang yang menerima respon itu ada statusnya. Coba lihat ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus tadi mengajarkan jika kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Alkitab mencatat Yesus datang ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak. Ada anak, ada bapa. Bicara tentang apa? Hubungan. Itu sebabnya kekristenan adalah hubungan. Bukan cuma sekedar saya melakukan firman, saya lakukan hukum, saya buat ini, saya buat itu. Buat apa engkau melakukan semua tapi engkau tidak terkoneksi dengan Allahmu, dengan Bapamu? Doa adalah membangun hubungan. Jangan sampai kita cuma berdoa pada saat kita punya masalah. Jangan sampai kita berdoa ketika kita sedang difitnah. Jangan sampai kita berdoa hanya ketika kita sedang dirugikan. Giliran semua keadaan baik, semua tidak ada masalah. Kita bilang ngapain saya berdoa? Bingung pendeta, berdoa juga, berdoa buat apa? Karena terkonsep dalam pikiran kita, kita baru berdoa ketika kita punya
Masalah, nggak ada masalah, nggak berdoa, ada masalah berdoa. Itu sebabnya jangan salahkan Tuhan kalau lu dikasih masalah terus, supaya lu berdoa terus. Ya dong, karena engkau baru berdoa ketika engkau punya masalah. Jangan jadikan doa hanya sebagai sebuah kebutuhan sesaat. Sehingga ketika engkau perlu sesuatu, engkau baru berdoa. Engkau butuh sesuatu, engkau baru berdoa. Padahal Yesus bilang ketika murid-muridnya tanya, kami harus berdoa seperti apa? Doalah seperti Bapa kami di sorga. Itu mengajarkan berarti ketika engkau berdoa, engkau sedang berhubungan dengan Bapamu. Namanya sedang berhubungan dengan Bapa tidak hanya bicara ketika engkau perlu sesuatu, hai anak-anak. Kan kita sebagai orang tua kalau hanya didatangin anak-anak kita ketika anak-anak kita membutuhkan sesuatu, namun ketika nggak membutuhkan sesuatu kita nggak didatengin, kan sakit hati kita. Padahal kita sebagai orang tua tuh pengen selalu berhubungan dengan anak-anak kita. Tapi mirisnya ada banyak kita orang percaya nanti datang sama Tuhan ketika ada masalah melalui doa. Nggak salah Bapak Ibu, betul kita harus berdoa ketika kita punya masalah. Tetapi jangan hanya ketika engkau punya masalah engkau baru berdoa. Halo? Jangan. Karena doa itu hubungan. Doa itu engkau sedang terhubung, engkau sedang terkoneksi. Engkau menyadari aku adalah anak, Allah adalah Bapakku. Berarti setiap saat aku harus berhubungan dengan Allahku melalui doa. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang yang ditegur Yesus. Kita lihat sama-sama, coba lihat. Dalam Yesaya pasal 29. Yesaya pasal 29 ayat 13. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan apa saudara? Mulutnya dan memuliakan aku dengan apa saudara? Bibirnya. Jadi ingat ada dua, ada mulut, ada bibir. Coba lihat kanan kirinya, masih ada mulut sama bibirnya enggak? Ya kan? Padahal hatinya menjauh daripadaku. Lihat ya saudara ya. Berarti kalau mulut, bibir, ada hati. Yang Tuhan cari yang mana? Hah? Hati. Berdoa kalau engkau hanya membutuhkan sesuatu, engkau datang sama Tuhan sebagai upacara keagamaanmu, engkau sama seperti apa yang ditegur oleh Yesus dalam Yesaya 29 ini. Kau hanya berdoa lip service, tapi hatimu sejatinya jauh dari Tuhan. Engkau berdoa hanya ketika engkau membutuhkan sesuatu, namun hatimu tidak terikat kepada Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang yang sedang datang ke Gunung Kawi, Gunung Kidul minta tolong? Apa bedanya? Gak ada. Kita gak terikat hati kita dengan penghuni Gunung Kidul, Gunung Kawi, tapi kita minta sama dia dengan mulut, lidah kita. Gak ada bedanya. Yang Tuhan kejar bukan mulutnya, yang Tuhan kejar bukan bibirnya, yang Tuhan kejar hatinya. Makanya Tuhan bilang, engkau memuliakan aku dengan bibirmu, engkau memuji aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh dariku. Sedangkan apa dikatakan selanjutnya, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi orang kalau cuman berdoa, hanya perlu ketika dia perlu sesuatu, dia butuh sesuatu. Engkau sedang menjadikan doa sebagai salah satu kegiatan rutinitas agamawimu. Engkau menjadikan doa sebagai suatu ritual agamamu. Yang Tuhan cari bukan itu saudara. Yang Tuhan cari hati. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan cari hati. Karena ketika hatimu melekat sama Tuhan, Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Coba lihat. Mazmur 91 ayat 14 dan ayat 15. Sungguh
mulutnya melekat kepadaku, bibirnya melekat kepadaku, hatinya melekat kepadaku. Sama seperti apa yang tadi Yesus sampaikan. Bangsa ini datang mendekat dengan bibirnya memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh dariku. Tetapi untuk seseorang yang hatinya dekat sama Tuhan, pemazmur katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Seringkali kita berdoa, Tuhan gak jawab. Kenapa? Karena hatinya gak melekat, cuman di lip service, cuman di mulut saja. Makanya susah. Tapi ketika sungguh hatinya melekat kepadaku, ayat 15 bilang apa? Ia berseru kepadaku, aku akan. Tuhan gak bilang, ya mudah-mudahan gue jawab. Orang yang melekat hatinya sama Tuhan, doanya dijawab Tuhan. Jadikan doamu bukan cuma sekedar kebutuhan sesaat. Pada saat engkau butuh, engkau doa. Ketika engkau merasa semua baik, semua good, semua gak ada ancaman, saya gak perlu lagi berdoa. Engkau sedang jadikan doa sebagai lip service. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi jelas, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu gak bisa gak berdoa, pasti berdoa. Karena dia sadar, kebutuhan hidup saya itu adalah Tuhan. Semua boleh diambil dari hidup saya, selama Tuhan tidak diambil, itu cukup. Sama-sama bilang sama saya, Yesus cukup buat saya. Amin. Yesus cukup. Dia yang pelihara hidup saudara, dia tolong hidup saudara, dia bela hidup saudara dan saya. Yesus cukup. Jadi doa berarti engkau sedang intim dengan Bapamu. Doa berarti engkau sedang berhubungan, terkoneksi dengan Bapamu. Karena itu yang Tuhan kejar, itu yang Tuhan cari. Pastikan setiap kita menyadari hal ini saudara. Ya. Mazmur 25 ayat 14. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, pemazmur bilang begini. Tuhan bergaul karib. Lihat, bicara tentang intim. Bicara tentang hubungan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang udah bergaul karib dengan Tuhan, itu perjanjiannya itu diberitahukan kepada mereka. Itu yang akan Tuhan nyatakan. Yang penting bergaul karib dulu, intimasi dulu, kejar. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang dikejar kerajaan Allah dulu. Nanti semuanya yang kau perlukan ditambahkan kepadamu, jangan dibalik. Carilah Tuhan dulu, intim dulu dengan Tuhan. Karena ingat, itu kerinduan Tuhan. Kenapa kerinduan Tuhan? Karena dosa sudah membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mau membangun kembali jembatan itu supaya kita bisa datang kepada itu pun karena inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Karena inisiatifnya Tuhan, maka Tuhan bersedia mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Untuk apa? Terjalin kembali relationship, hubungan. Cuma seringkali kita yang menjauh, kita merasa aduh saya lagi gak perlu Tuhan, nantilah kalau Tuhan saya butuhkan baru saya panggil ya. Kalau sekarang jangan dulu. Kau pikir Tuhan lampu jin kah? Yang ketika engkau perlu tinggal kau gosok, dia keluar sebutkan 3 permintaan. Kan enggak. Makanya tadi lagu tadi, ku perlu kau Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap saat kita perlu Tuhan. Ada masalah, gak ada masalah, kita butuh Tuhan.
Kenapa? Karena nafasmu dari Tuhan. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu, masih bernafas enggak? Nafas hidup itu dari Tuhan. Kalau kita bilang kita lagi enggak perlu Tuhan, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Padahal setiap hari kita, setiap saat kita butuh Tuhan. Karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka perlu kita ketahui. Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Beberapa hari lalu saya sampaikan tentang kebiasaan yang berubah menjadi karakter. Ya. Nah, kebiasaan yang kau bangun itu akan menjadi habitmu, akan menjadi kebiasaan yang akan menjadi gaya hidup. Ketika engkau menjadikan doa sebagai sesuatu yang kau harus lakukan setiap hari, maka itu akan menjadi gaya hidupmu. Pelan tapi pasti, memang gak gampang. Pertama gak gampang, susah. Terkadang pendeta saya baru mau doa makan kok ngantuk banget, padahal cuma doa makan. Cek, jangan-jangan gula darah tinggi. Saya cuma doa makan aja, belum doa syafaat itu. Gimana doa syafaat? Jadikan doa sebagai gaya hidup. Jangan ngegosip yang dijadiin gaya hidup, Bu. Soalnya kanan kirinya kalau sebelahmu ibu-ibu. Kalau istri harus bukan cuma dicolek, injek kakinya. Jangan cuma gosip yang dijadikan gaya hidup. Doa jadikan gaya hidup. Jadikan itu kebiasaan kita. Oh iya, saya perlu doa. Buat waktu-waktu doa. Sehingga itu menjadi kebiasaan kita. Karena kita tahu doa itu berarti kita berbicara dengan Bapa. Iya kan, kalau ada anaknya yang udah berhenti berbicara dengan bapaknya, berarti kan dipertanyakan, jangan-jangan hubungannya sedang gak beres. Lah kalau ada anak yang bentar-bentar cariin bapaknya, bentar-bentar cari bapaknya, hubungannya baik berarti. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Karena digambarkan hubungan Allah dengan umatnya itu bicara hubungan Allah Bapa dengan anak. Nah kalau anak udah gak mau lagi ngomong sama bapaknya, berarti anaknya lagi ngambek. Atau anaknya gak mau lagi ngomong sama bapaknya. Berarti hubungannya sedang rusak. Karena itu dibiasakan. Ayo mulai bangun hubunganmu. Ngomong sama Allah. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Kenapa dikatakan tubuhmu bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus? Agar setiap saat engkau ngomong sama dirinya. Dalam perjalananmu kah? Dalam engkau sedang sendiri kah? Ngomong, karena dia selalu ada dalam hidupmu. Tubuhmu itu bait. Tubuhmu itu rumah. Tempat kediaman Allah, dan kau tinggal bersama-sama dengan dia. Bicaralah, ngomong. Dia mulu. Ngomong apa? Iya kan? Jadi dipertanyakan kalau sampai seorang anak tidak lagi mau bicara sama bapaknya, berarti hubungan yang gak beres. Jadi yang pertama, biasakan. Bangun kebiasaan untuk punya waktu doa. Jadi doa itu bukan cuma sekedar kita mesti lipat tangan, kita mesti duduk diam. No, engkau sambil jalan, sambil bicara sama Roh Kudus, engkau sedang berbicara dengan Allahmu. Dibiasakan ngomong. Itulah hubungan, itulah relationship, itulah kekristenan antara anak dengan Bapa. Jadi yang pertama, karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka yang pertama jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Jangan jemu berdoa. Dan jangan hanya berdoa ketika engkau perlu untuk berdoa. Bahkan ketika engkau merasa tidak perlu untuk berdoa, engkau berdoa. Karena doa bukan hanya ketika engkau butuh. Tapi doa adalah bicara dengan Bapamu. Yang kedua, karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka yang kedua, tidak perlu lagi kita merasa takut untuk berdoa.
Saudara, saya nggak habis pikir kalau ada orang-orang Kristen disuruh berdoa itu takut. Kalau ada orang-orang Kristen disuruh berdoa itu apa? Takut. Sebentar Pak, sebentar ya Bu ya. Saya mau berdoa, saya mau susun doa saya dulu. Kira-kira 7 hari kemudian baru Bapak Ibu suruh saya doa. Saya mesti tulis betul-betul kalimat demi kalimat, titik, komanya, tanda tanya. Kalau ada tanda seru, saya mesti tulis baik-baik. Hei, engkau sedang bicara dengan bapakmu, bukan bicara dengan bapak tetanggamu. Halo? Kan gak ada seorang anak yang lagi mau ngomong sama bapaknya, dia bilang, Bapak, ya napa nak? Sesaat lagi Bapak. Udah ngomong cepet napa nak? Sebentar Bapak. Kita ngomong sama orang tua kita. Kita ngomong sama Bapak. Kalau orang ngomong sama orang tuanya kaku enggak? Hah? Ada anak-anak di tempat ini yang ngomong sama Bapak Ibu ngomongnya kaku? Hah? Gak ada lah. Ngomong juga ngomong biasa. Kenapa? Karena dia orang tua kita, bukan orang tua tetangga. Jadi kalau kita ngomong sama orang tua kita ngomong biasa aja. Gak perlu engkau ngomong sama seperti engkau mau ngomong sama Bapak Presiden yang perlu tertata kalimatnya. Iya kan, ada subjek, ada predikat, ada objek keterangan, ada objek penderita, apalah itu namanya. Kan gak perlu. Ngomong aja, kenapa? Karena terbiasa, sama-sama bilang sama saya terbiasa. Yang repotnya kalau engkau memang tidak pernah ngomong sama bapakmu, engkau kan kaku untuk ngomong. Bapak. Karena engkau gak pernah ngomong sama bapak. Kau biasa ngomongin orang. Dia ngomong sama bapak kaku. Lidahnya gak bisa ngomong. Pastikan biasa untuk melakukan hal itu. Ya, tidak perlu lagi merasa takut untuk berdoa. Coba kita lihat Ibrani yuk. Ibrani pasal 4 ayat 16. Saya mau supaya kita tahu gitu bahwa doa itu hubungan gitu. Kalau orang berhubungan kan santai aja. Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Perhatikan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh ketakutan. Yes, dengan penuh keberanian. Kenapa kita berani? Karena dosamu sudah diampuni. Kenapa Adam dan Hawa bersembunyi ketika Allah datangi? Takut. Karena hubungannya belum dipulihkan. Karena mereka masih terputus dengan dosa. Marilah kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita menghampiri tahta Tuhan, kita menghampiri Allah kita dengan penuh keberanian. Tepat tetapi penuh dengan hormat. Bukan berarti penuh dengan keberanian tapi tidak hormat, lain masalah. Penuh dengan keberanian tapi dengan penundukan diri, dengan hormat. Sama kayak kita orang anak-anak ngomong sama orang tua kita. Kita penuh dengan keberanian ngomong sama orang tua kita, tapi kan bukan gak menghormati kan. Ngomong sama orang tua di depan meja makan sambil kaki diangkat satu di meja makan depan muka orang tua, lu tampelin lu orang tua begitu. Kita ngomong berani karena kita tahu hubungan kita anak sama orang tua. Bukan lagi dengan siapa yang memang kita gak berani ngomong sesuatu, enggak. Karena kasih karunia kita berani menghampiri tahta. Kenapa? Karena dosamu sudah diampuni. Yang tadinya ada penghambat, yang tadinya ada jeda antara manusia dengan Allah, dilayakkan saudara dan saya oleh kematian Kristus. Sehingga kita dengan keberanian menghadap tahta Tuhan. Sebagai bapa dengan anak. Jadi yang kedua, karena doa adalah keintiman antara Allah dengan manusia, maka jangan takut lagi untuk berdoa. Jadi kalau suatu saat saya suruh Pak Maruli maju berdoa, langsung maju. Ya, siapa lagi di sini? Pak Agus, saya maju berdoa, maju langsung.
Jangan tunggu Pak, waktu seminggu, saya tulis dulu kata-kata. Doa lahir dari hubungan. Ya, doa itu lahir dari hubungan antara kedekatan satu pribadi dengan Bapa. Karena itu pastikan, jangan takut lagi untuk berdoa. Ketika engkau takut berdoa, maka dipertanyakan, berarti hubunganmu dengan Bapamu sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka yang pertama jangan pernah berhenti berdoa, jadikan doa sebagai gaya hidupmu. Dan yang kedua, karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka tidak perlu lagi engkau merasa takut untuk datang berdoa karena dosamu sudah diampuni. Tidak lagi perlu engkau takut. Ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Ya, ketakutan itu berasal dari si jahat sehingga engkau kayaknya sungkan, engkau kayaknya enggan untuk datang berdoa. Kayak merasa enggak layak, padahal darah Kristus sudah melayakkan saudara dan saya. Dan yang ketiga, karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka dengan intim kita akan mengerti kehendak dan keinginan Allah dalam hidup saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi, orang kalau intim itu tahu apa sih maunya dia, apa sih yang dia nggak suka, apa sih yang dia nggak mau, apa sih yang dia mau. Kenapa dia bisa tahu? Karena intim, hari-hari ketemu. Saudara, suami istri di tempat ini. Saudara pasti tahu kalau istri saudara lagi pasang muka jelek, saudara tahu, oh dompetnya lagi tipis. Langsung ditransfer. Bukan begitu ibu-ibu? Wis. Cukup pasang muka sedikit bergaris, suamimu udah tahu ada apa dengan kekasihku ini. Demikian pula ibu-ibu, kalau ngelihat bapaknya lagi tawarin makan, udah gak mau makan sendiri. Kok tumben-tumbenan sih kamu makan begitu Pak? Ngomong begitu? Berarti dia gak beres dengan laki lu. Kenapa kita bisa tahu tanpa ngomong terlebih dahulu? Intim. Tiap hari lu ketemu. Tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Tahu. Lu cuma lihat-lihatan mata ini udah tahu dia mikirin apa. Ya tahu. Gak perlu kepo-kepoin handphonenya, gue tahu. Karena apa? Intim. Begitu pula saudara dan saya dengan Tuhan. Kalau engkau intim, engkau tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau. Engkau akan tahu, oh ini menyakiti hati Tuhan, saya gak boleh lakukan. Engkau tidak akan lakukan. Karena engkau tahu itu menyakiti hati Bapamu. Intim. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, lihat, terikat, terkoneksi, terhubung, maka dia menjadi satu roh dengan dia. Orang yang menjadi satu roh dengan Allah, dia akan satu frekuensi. Sama-sama bilang sama saya, satu frekuensi. Karena dia tahu, oh Tuhan saya maunya seperti ini. Oh Tuhan saya gak mau kalau saya buat seperti ini. Dia gak akan mengkhianati. Kenapa? Karena tahu apa yang dia mau. Tahu apa yang dia tidak mau. Itulah doa. Orang yang terhubung terus menerus. Membangun hubungan dengan Allah terus menerus. Dia akan tahu apa yang Tuhan tidak mau. Apa yang Tuhan mau dan dia akan lakukan. Karena terkoneksi, karena terhubung, saudara. Saya kalau pakai handphone di mobil, itu perlu pakai Bluetooth gitu kan, Bluetooth. Di tape kita pakai Bluetooth, di handphone saya Bluetooth. Kalau saya masuk mobil saya nggak perlu nggak sambungin ulang, nggak perlu. Begitu masuk mobil langsung kesambung. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap hari dipakai. Beberapa waktu lalu saya naik mobil rekan saya. Namanya Om John. Apa yang saya lakukan? Saya mesti koneksi ulang. Bukan koneksi ulang, koneksi baru. Kenapa? Karena belum satu frekuensi. Hidup kita tuh begitu.
Kalau kita udah sering terhubung dengan Tuhan, kita tahu, oh Tuhan maunya saya buat ini ya. Tuhan pasti Tuhan mau saya buat ini. Tuhan pasti. Kenapa? Karena engkau udah terhubung dari tiap hari. Enggak baru terkoneksi sekarang, enggak. Karena udah terbiasa. Hubungan itu seperti itu, makanya pesan saya, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Di hari-hari terakhir ini bangun koneksi dengan Tuhan. Mungkin kau bilang, pendeta, saya nih hari-hari sedang membangun koneksi dengan orang hebat lu pendeta. Membangun koneksi dengan orang sukses. Oke, tapi jangan lupa engkau juga perlu membangun koneksi dengan Allahmu. Halo? Bangun hubungan itu. Sehingga ketika engkau membangun hubungan itu, engkau mengerjakan, engkau dituntun, engkau diarahkan. Apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupmu itu akan terjadi. Yang penting terhubung, lakukan, terkonek. Yang keempat, yang terakhir. Karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka yang pertama jangan pernah berhenti berdoa, yang kedua jangan pernah merasa takut untuk berdoa, dan yang ketiga karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, karena doa adalah keintiman manusia dengan Allah, maka dengan doa kita akan berjalan dalam kuasa dan otoritas. Sama-sama bilang sama saya doa. Sama-sama bilang sama saya doa menjadikan hidup saya penuh kuasa. Ketika engkau sadar bahwa engkau butuh kekuasaan untuk melakukan sesuatu dalam dunia roh, maka engkau doa. Ambil waktu engkau doa puasa. Ambil waktu. Karena dengan demikian kau akan melihat ada pergerakan-pergerakan yang dahsyat terjadi dalam kehidupanmu. Suatu kali, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dan ketika Elisa sedang ada di Dotan bersama dengan bujangnya, maka mereka dikepung oleh musuh pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Elisa berdoa. Kita lihat kisahnya dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah, jadi pelayan dari Elisa ini datang, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah, berarti sesuatu yang terlihat. Tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata bujangnya Elisa itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata si bujangnya dia ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Apa yang mereka lihat? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara lihat, doa bisa membuka mata rohanimu, melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat. Saya ulangi sekali lagi, doa bisa membuka mata rohanimu untuk melihat sesuatu yang orang yang tidak berdoa ini tidak melihat. Betapa powerfulnya ketika engkau berdoa. Kenapa engkau bisa melihat? Karena engkau terkoneksi dengan yang empunya langit dan bumi. Bangun hubunganmu. Kalau engkau membangun hubunganmu dengan yang empunya langit dan bumi, yang punya dunia ini. Saudara, baru-baru ini ada kasus kan. Pasangan pacaran nih Bapak Ibu nih. Ada laki ada perempuan nih, makanya lu nih single-single ya. Cari pacar yang bener-bener dah. Dia nginjek pakai motor, mungkin ada sebagian kita yang tahu berita itu, dadanya. Nginjek perempuan itu dadanya sudah dikasih dalam Tuhan. Masuk penjara. Gak lama keluar. Saudara tahu kenapa laki-laki ini keluar? Karena ternyata orang tuanya punya kenalan orang hebat di negeri ini. Baru punya kenalan orang hebat di negeri ini aja
bisa buat apa-apa. Apalagi engkau punya hubungan dengan yang empunya langit dan bumi. Banyak hal bisa engkau buat, banyak hal bisa engkau kerjakan. Jangan cuma cari konektivitas pada hanya di dunia ini saja. Tapi hubungan koneksimu harus ada antara dunia dengan sorga. Kalau mereka yang punya kekuasaan di dunia ini aja bisa buat sesuatu, apalagi kita ketika kita berhubungan, koneksi, kenalan. Bukan cuma kenal, kita itu anaknya yang empunya dunia. Berhubung, saudara dikasih dalam Tuhan, banyak hal yang kau bisa kerjakan. Haleluya. Ada kuasa, ada otoritas sorga yang kau bisa kerjakan di muka bumi ini ketika hubunganmu terkoneksi dengan Allah. Karena itu bangun. Ketika engkau bangun dalam doa, ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan dalam doa terus, maka engkau akan bergerak dalam kuasa. Ada perkara-perkara yang tidak bisa engkau lihat ketika engkau doa, engkau bisa lihat. Ada hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya, dengan engkau berdoa, engkau melihat segala sesuatu yang luar biasa. Semua kuncinya ketika engkau terkoneksi dengan surga. Sekarang jadi pertanyaan, maukah engkau membangun hubungan ini lebih lagi? Betul, hubungan kita dengan Allah sudah diperbaiki dengan pengorbanan Kristus. Tapi yang namanya hubungan itu perlu di-maintenance. Hubungan itu perlu terus dijaga. Sama-sama bilang sama saya, jaga. Karena ketika engkau menjaga hubungan itu, engkau akan tetap terus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan dalam hidup ini. Tetaplah berdoa. Karena doa, engkau sedang membangun hubungan dengan surga. Saya undang kita semua bangkit berdiri.